Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang super kocak yang berjudul Vampir Saga 4. Kembali mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Untuk yang mau nonton lengkap, ada di website resmi kesayangan kalian. Film ini menceritakan seorang guru spiritual dan biksu suci. Mereka ini gak pernah akur, kalau ketemu pasti berantem. Gimana tuh jadinya? Musuhan, tapi harus kerjasama buat ngalahin vampir. Kebayang kocaknya? Langsung aja kita ke ceritanya. Di awal film, biksu memperkenalkan rumahnya kepada Jingjing muridnya. Terus dia ke sungai buat ngambil air. Pas banget di sungai ngeliat muridnya Guru Tau yang bernama Budi lagi asik nangkepin ikan. Karena pengen ngerjain, si biksu berakting menjadi Guru Tau dan Budi menyuruh untuk ngelepasin ikannya. Di perjalanan pulang, Budi ngajakin biksu untuk lomba cepet-cepetan. Gara-gara si Budi ini songong, dia malah keinjek kotoran dan akhirnya kepleset. Sepulang dari sungai, Budi langsung main ke rumah biksu dan akan dikenalin sama Jingjing. Budi yang tengil mau kenalan sendiri. Nah, dia nggak tahu nih kalau si Jingjing ini sebenarnya adalah cewek. Dan si Budi malah ngangkat-ngangkat aja. Niatnya ngebantuin, malah salah pegang. Jingjing yang marah langsung keluar dan mengambil golok. Demi menyelamatkan Budi, si biksu bersekongkol memasukkan buku biar nggak sakit. Pas dihajar, apesnya bukunya malah jatuh dan ketahuan curang. Dan terpaksa gurunya menghajar Budi dengan beneran. Malam harinya, Guru Tau yang dalam perjalanan pulang bersama vampir-vampirnya dihadang sama pohon tumbang. Gak kehabisan akal, dia pun melaluinya dengan gaya setengah kayang sambil lompat-lompat. Dan sialnya, otongnya malah kepentok kayu, dan lucunya semua vampirnya malah ikut kesakitan. Karena kecapean loncat-loncat, dia songide nih masukin jimat vampir ke dalam kodok. Tapi ternyata si kodok malah belok dan semua vampirnya ngikut ke hutan. Tapi untungnya jimatnya ketemu lagi. Melihat ada kesempatan, siluman wanita ini datang berusaha menculik vampirnya. Beruntung, Guru Tau berhasil mencegatnya. Akhirnya, Guru Tau pun berduel dengan siluman itu. Tak tinggal diam, siluman itu malah ngeluarin jurus perebut laki orang. Dan mencoba untuk menggoda sang guru. Ternyata, Guru Tau cuma pura-pura. Rubah ini memberontak sampai terlepas dan akhirnya berhasil dikalahkan. Ketika Guru Tau sampai di rumah, dia menyuruh Budi untuk membukakan pintu. Tapi Budi malah keasikan tidur. Guru Tau yang kesal memberi semua vampirnya bambu dan memerintahkannya supaya memukul orang yang mengucapkan kata ayah. Ternyata Budi sudah bangun dan ngeliat gurunya. Ketika gurunya datang, dia pura-pura tidur lagi. Dan ketika dibangunkan, dia masih pura-pura tidur. Malah gurunya yang ngedumel, ini anak dipukul tapi nggak teriak ayah. Sontak langsung dipukul oleh vampir-vampirnya. Masih nggak mau kalah, akhirnya gurunya membuat Budi berteriak. Pada saat siang hari, biksu dan Jingjing datang berkunjung. Tapi Guru Tau yang tidak akur dengan si biksu pun setiap kali bertemu pasti berantem. Budi yang sudah hafal langsung membawa meja makan yang baru dan mengajak Jingjing untuk pindah tempat makan. Guru Tau mulai melempar kacang dan malah masuk ke hidung biksu, yang kemudian dihembus dan ketelan sama Guru Tau. Guru Tau pun membalas dengan menendang biksu, dan akhirnya tumpah sudah semua makanannya. Karena Guru Tau curang, biksu pun menyerah dan pamit untuk pulang. Biksu yang bangun pagi sekali langsung membaca kitabnya dan saking kencangnya membuat Guru Tau terbangun.
Sontak langsung saja Guru Tau nyamperin ke rumah biksu untuk membeli rumahnya. Tapi biksu menolak. Melihat boneka yang mirip biksu, langsung diminta buat kenang-kenangan dan sang biksu memberi kenang-kenangan itu. Tapi ternyata sidik jarinya tuh diambil untuk nyantet si biksu. Jadi dia bisa mengendalikan biksu dari jarak jauh dan membuat si biksu ini bertingkah sangat aneh. Parahnya, dia sampai menjepit tangannya, bahkan sampai mencabut giginya sendiri. Jingjing melakukan apapun yang disuruh oleh biksu, sampai membuat biksu menelan bawang putih utuh, supaya terlepas dari santetnya. Dan akhirnya berhasil, boneka santetnya pun gak bisa bangkit lagi. Tidak tinggal diam, biksu langsung melabrak kediaman Guru Tau dengan cermin ajaibnya. Dan dia terang-terangan membuat boneka santet versi Guru Tau dan diberikan ke Jingjing untuk bersenang-senang. Gak tanggung-tanggung, karena guru gak mengakui perbuatannya, Jingjing langsung membuat guru terbang menabrak tembok. Jika masih keras kepala, Jingjing bakalan nerbangin guru ke atap. Mendengar itu, Guru Tau langsung mengaku. Akhirnya, Guru Tau menegak satu mangkok minyak agar santetnya hilang. Pagi harinya, saudara seperguruan Guru Tau, sebut saja Guru Ying, mampir untuk meminta ketan. Ngeliat peti emas yang diikat dengan tali tinta, Guru Tau sudah tahu kalau peti itu isinya pampir. Dia bertanya, kenapa nggak langsung dibakar aja? Guru Ying bilang, mayat ini tuh dari perbatasan dan nggak boleh asal dibakar, harus menunggu keputusan dari kerajaan. Atas saran dari si biksu, mereka tuh membuka tanda peti mati supaya bisa menyerap sinar matahari. Setelah mereka mendapatkan ketan, mereka langsung melanjutkan perjalanan ke ibu kota. Pada saat malam hari, tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Menyadari tinta peti mulai memudar, Guru Ying meminta pada pengawal supaya petinya dimasukkan ke tenda terlebih dahulu. Tapi ditolak karena menurutnya pangeran itu lebih penting dan dimasukkan terlebih dahulu. Giliran petinya didorong, hujannya tiba-tiba berhenti. Ternyata tintanya sudah pudar, vampir pun mulai memberontak untuk keluar. Guru Ying mencoba mencegahnya dengan mengikat peti. Karena kalah kuat, peti itu akhirnya terbuka dan membuat mereka terlempar. Atas perintah Guru Ying, mereka mengikat vampir itu. Tapi saking kuatnya, vampir itu malah berhasil melukai guru. Melihat vampirnya lepas, para prajurit mulai turun tangan. Tapi ternyata sama sekali nggak mempan. Satu persatu prajuritnya berhasil dilumpuhkan. Pas pengawal ngecek keadaan, vampirnya udah di depan mata. Pangeran kecil yang berani mencoba untuk melawan. Untungnya gurunya datang untuk menyelamatkan mereka dan akhirnya mereka kabur. Tibalah mereka di kediaman biksu. Melihat luka pangeran, biksu langsung menyuruh Jingjing untuk merawat lukanya. Budi disuruh berjaga di rumah, sedangkan biksu ikut ke hutan untuk mengecek keadaan. Saat tenda dibuka, ternyata Guru Ying sedang membunuh muridnya yang mulai berubah menjadi vampir, dan mengorbankan dirinya sendiri biar gak ikut jadi vampir. Biksu dan Guru Tau kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada Guru Ying. Karena tak ingin melakukan gerakan yang sama, Guru Tau Nisongide menambahkan gerakan berguling. Dia sampai berguling keluar dari tenda. Biar nggak malu, dia ngeles kalau tadi keluar itu untuk mengambil jimat untuk membakar mayat Guru Ying. Di rumah, Budi melihat Jingjing merawat pangeran dengan tulus. Karena iri mau diperhatiin, Budi pura-pura sakit dan meminta dicek sana-sini sampai kejang-kejang biar dikasih napas buatan. Karena Jingjing ini nggak peka, dihantamlah tuh dadanya si Budi. Mengira kalau Jingjing tuh malu-malu, Budi tambah pura-pura nggak bisa lihat. Pas banget nih datang pengawalnya untuk bantuin Jingjing ngasih napas buatan ke Budi. Pas matanya dibuka, dia baru sadar kalau yang melakukan itu si pengawal.
Akhirnya, Budi langsung auto sembuh. Di luar rumah, tiba-tiba datang 3 prajurit vampir yang mencari mangsa. Ada yang diam-diam masuk dari teras rumah berusaha menggigit Jingjing. Beruntung ketahuan sama Budi. Akhirnya mereka mencoba melawan ketiga vampir itu. Bukannya tewas pas digergaji, mereka malah geli-geli doang. Ditonjok berkali-kali, nggak mempan. Malah Budi yang sekali tonjok langsung kelayangan. Akhirnya mereka bersembunyi di dalam kamar. Dari atas, Budi melihat pengawalnya sudah berubah menjadi vampir. Dengan dandanan ala vampir, mereka mencoba mengelabui vampir-vampir itu. Tapi ternyata Jingjing malah ditangkap, sedangkan Budi berusaha menyelamatkan Jingjing. Untungnya, dengan pedang pemberian gurunya, dia berhasil melukai dan membunuh 2 vampir. Beruntung, guru tahu datang dan langsung menebas kepala vampir. Budi langsung disuruh berendam di air ketan supaya racun di tubuhnya hilang. Bahkan sampai ditambah ular biar cepat pulih. Ketika Jingjing akan beristirahat, tiba-tiba Raja Vampir datang mencari pangeran. Mendengar teriakan Jingjing, guru tahu dan biksu bergegas datang. Ia menjaring vampir tersebut, tapi jarinya malah robek. Guru tahu yang mencoba menyerang lehernya, lagi-lagi pedangnya yang patah. Biksu yang mencoba kembali menangkapnya hampir kena gigit. Beruntung, guru tahu langsung menempelkan jimat. Tapi ternyata vampirnya kuat, sampai ditempelin 2 jimat pun tetap saja jimatnya yang hancur. Akhirnya, guru menempelkan bola tasbih ke mata vampir yang berhasil membuat vampir itu kabur. Guru tahu yang curang hanya memberikan si biksu pedang kecil, sedangkan dia pakai yang besar. Saat itu, Jingjing dan Budi bersembunyi di kamar mayat. Untuk berjaga-jaga, mereka mengoleskan lem sampai ke lantai di depan pintu. Saat Budi ngecek, dia malah ketangkap. Karena panik dikejar vampir, mereka malah lari ke lantai yang penuh dengan lem. Akhirnya, semua pada loncat ke arah Budi. Saat mereka akan kabur, gurunya malah datang. Vampir yang masih kuat langsung diguyur air ketan. Dan ternyata masih kuat. Akhirnya, guru tahu meminta kekuatan dari dewa. Tubuhnya pun auto jadi kekar. Sekali pukul langsung KO. Sampai terpojok ketakutan. Sayangnya, tidak bertahan lama, badan kekarnya pun kempes gara-gara menginjak pecahan kaca. Lalu, mereka berinisiatif buat memberikan vampir itu semua jenis racun, sampai ular dimasukin ke mulutnya. Akhirnya, vampir itu pun meledak, dan semuanya pun selamat. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Terima kasih, bye.